Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan problematika ibadah puasa Ramadan. Secara khusus, tema ini akan bersinggungan dengan hukumnya atau fikihnya, bahwa puasa Ramadan itu diwajibkan bagi semua umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan yang sudah memenuhi syarat, itu iya, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wajib hukumnya bagi siapapun untuk melaksanakan ibadah puasa sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ada. Akan tetapi ternyata dalam prakteknya, dalam kehidupan bermasyarakat, ada hal-hal yang kemudian tidak bisa dinafikan oleh agama. Artinya, agama harus kemudian hadir untuk memberikan solusi atas problematika yang terjadi di masyarakat. Secara khusus, yang pertama berkaitan dengan penggunaan obat atau penggunaan obat penundaan haid bagi perempuan. Secara normal, memang kaum perempuan yang sudah balik, yang ini memiliki kewajiban untuk melaksanakan ibadah puasa, tentu dalam satu bulannya ada beberapa hari yang kemudian datang haid, yang sehingga kemudian tidak diperbolehkan melaksanakan ibadah, termasuk di dalamnya adalah puasa. Namun demikian, bagi sementara kaum perempuan yang menginginkan untuk melaksanakan ibadah puasa secara penuh satu bulan, maka tidak bisa dinafikan mereka ini kemudian menggunakan obat penunda atau penghalang haid. Dalam hal ini ada beberapa hukum yang kemudian perlu difahami dan perlu kita pahami bersama, bahwa penggunaan atau penundaan atas obat yang kemudian menunda haid bagi kaum perempuan ini, yang pertama hukumnya adalah diperbolehkan atau mubah. Tentu kemudian kebolehan ini selama tidak menimbulkan bahaya bagi kesehatan si perempuan. Termasuk dalam hal ini Nahdlatul Ulama ada di dalamnya. Bahwa sebagian besar ulama membolehkan itu iya, termasuk di dalamnya adalah Nahdlatul Ulama. Tidak membahayakan dalam hal apa? Tidak membahayakan bagi kesehatannya, tidak merusak sistem reproduksi, dan juga tidak menimbulkan efek samping yang berbahaya bagi perempuan. Ini hukumnya mubah atau boleh. Dan ini juga kemudian diperkuat oleh pendapat-pendapat yang lain. Meskipun karena ini sebuah problematika, ada yang kemudian berpendapat berbeda. Majelis Ulama Indonesia memberikan hukum makruh dalam hal ini, karena tidak sesuai atau tidak mengikuti kodrat perempuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan pendapat yang lain mengatakan haram. Karena apa? Karena jika obat tersebut terbukti membahayakan kesehatan si perempuan, sehingga penggunaan obat penunda atau penghalang haid bagi kaum perempuan pada saat melaksanakan ibadah puasa Ramadan ini tentu boleh jadi bisa dikembalikan pada masing-masing atau nafsi kaum perempuan. Dia ingin menyempurnakan puasa satu bulan penuh atau kemudian secara normal itu kemudian mengikuti kodratnya. Selain itu, tentu juga harus kemudian lebih cermat
kita menanggapinya atau memahaminya bahwa ketika kaum perempuan ini belum menikah misalnya, maka boleh jadi lebih kepada haram atau paling tidak makruh, karena memang kemudian alat reproduksinya belum berfungsi sebagaimana kaum perempuan yang sudah menikah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Problem yang kedua berkaitan dengan puasa bagi sementara kaum muslim yang berada di daerah tidak normal, dalam artian waktu siang dan waktu malamnya tidak sebagaimana normal berlaku di negara seperti Indonesia atau negara-negara yang lain. Problem berkaitan dengan waktu siang dan malam yang boleh jadi siangnya lebih panjang dalam musim panas misalnya. Kalau kemudian di musim dingin mungkin siangnya lebih pendek, maka hukum bagi mereka yang berada di daerah seperti ini bukan kemudian sepanjang siang itu puasanya, dan mungkin juga bukan sependek itu masa puasanya ketika pada saat dingin, musim dingin itu misalnya. Tetapi para ulama sudah sepakat bahwa puasa bagi mereka yang ada di wilayah yang siang malamnya itu tidak normal, maka disesuaikan dengan waktu atau negara yang lebih dekat. Sehingga ketika kemudian negara yang lebih dekat dengan lokasi di mana kaum muslim ini berada pada daerah yang tidak normal, maka tetap berkewajiban untuk puasa, dan waktu puasanya menyesuaikan dengan negara atau negeri yang terdekat. Sehingga sudah jelas bahwa tidak ada hukum yang kemudian membolehkan bagi mereka untuk kemudian tidak melaksanakan puasa. Karena sekali lagi hukum puasa adalah wajib. Berikutnya, para pemirsa yang dirahmati Allah, kewajiban ini tentu juga kemudian berkaitan dengan kewajiban ibadah mahdhah lainnya, seperti halnya sholat. Jadi bergandengan dengan kewajiban sholat yang itu juga kemudian tidak bisa dinafikan atau tidak gugur kewajiban untuk sholat, maka kemudian berkaitan dengan puasa pun juga demikian. Tetap wajib dan dimanapun berada. Yang ketiga, berkaitan dengan problem di mana seseorang itu sedang melakukan perjalanan, misalnya naik pesawat. Boleh jadi jika kemudian naik pesawatnya mengarah ke barat, sehingga seolah-olah waktu maghrib itu akan terus tertunda, atau pesawatnya mengarah ke timur, sehingga seolah-olah waktu untuk berbuka puasa atau waktu maghrib itu semakin cepat. Maka dalam hal ini perlu kemudian juga difahami bahwa menurut ulama, saat matahari benar-benar terbenam dan hilang dari pandangan mata di ketinggian pesawat, itulah waktunya berbuka, bukan berdasarkan waktu di darat. Kami ulangi, bahwa waktu berbuka puasa ketika seseorang itu ada di pesawat adalah pada saat matahari benar-benar terbenam dan hilang dari pandangan mata di ketinggian pesawat. Sehingga dengan demikian, kekhawatiran bagi sementara orang yang kemudian ingin melakukan perjalanan dengan menggunakan pesawat terbang itu sudah terbantahkan, tidak demikian adanya. Sehingga berdasarkan visibilitas atau matahari terbenam,
Sehingga selama matahari masih terlihat karena pesawat itu terbang tinggi, maka penumpang wajib berpuasa. Meskipun di bawah atau di darat itu sudah maghrib. Bagaimana dengan arah terakhir? Jika terbang ke arah barat, matahari akan terbenam lebih lambat, maka waktu buka puasa otomatis mundur. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak untuk mengetahui kapan kemudian para penumpang pesawat ini bagi yang muslim itu berbuka, ada informasi khusus dari kru pesawat yang sehingga kemudian para pemirsa tidak perlu khawatir jika melakukan perjalanan jauh menggunakan pesawat pada saat berpuasa Ramadan. Meskipun dalam agama Islam dalam hal ini ada rukhsah bagi kaum muslim yang kemudian bepergian jauh, yang itu kemudian dalam jarak tempuh yang kemudian bisa mengqashar sholat, maka ada keringanan untuk tidak berpuasa dan mengganti di hari yang lain. Karena itu para pemirsa yang dirahmati Allah, para pemirsa bisa kemudian memilih apakah kemudian tetap berpuasa atau membatalkannya sejak awal dalam arti tidak puasa, memilih keringanan itu. Itu adalah sebuah pilihan yang meskipun dalam salah satu ayat disebutkan bahwa wa antasumu khairul lakum. Meskipun ketika kemudian seorang itu berpuasa tentu akan lebih baik. Bukankah misalnya ketika naik pesawat juga tidak ada energi misalnya yang keluar, mungkin ditinggal tidur sudah sampai tujuan. Atau via darat misalnya, bagi yang bepergian jauh melebihi jarak 81 km gitu misalnya, itu ada keringanan untuk berbuka, artinya tidak puasa. Kami kira juga kemudian bukan serta-merta ada rukhsah. Tetapi bagaimana kemudian kita menyikapinya secara arif, secara lebih baik, bahwa ketika transportasi yang ada itu sudah sedemikian nyaman, naik kereta nyaman, naik mungkin bis juga nyaman, dan itu tidak sampai mengganggu pada kesehatan kita, maka wa antasumu khairul lakum. Tentu puasa akan lebih baik. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Problem yang terakhir yang perlu kita sampaikan adalah bahwa dalam kaitannya dengan kenyataan di masyarakat kita, di mana bagi kaum perempuan yang sudah berkeluarga, yang kemudian ketepatan hamil atau menyusui, ada rukhsah di dalamnya. Bahwa bagi ibu hamil dan menyusui, diperbolehkan tidak berpuasa jika khawatir akan kesehatan dirinya dan juga khawatir akan bayinya, dengan kewajiban membayar fidyah, dan fidyah ini diberikan kepada fakir miskin berupa makanan pokok seberat 1,5 kilogram. Akan tetapi perlu difahami bagi para pemirsa yang budiman bahwa tidak serta-merta ketika ibu hamil atau menyusui itu langsung diperbolehkan untuk tidak puasa, dalam artian kemudian mengqadha puasanya saja atau juga membayar fidyah. Ini harus difahami oleh para pemirsa semua, khususnya para ibu-ibu yang sedang hamil maupun juga menyusui. Ada 3 kategori dalam hal ini. Yang pertama, ketika ibu hamil atau menyusui itu khawatir akan dirinya sendiri, maka kewajibannya adalah mengqadha puasa. Tidak berpuasa, tapi kemudian nanti para ibu-ibu yang seperti ini harus mengqadhanya. Tetapi tidak membayar fidyah. Berbeda dengan ketika seorang ibu itu yang hamil atau menyusui khawatir akan dirinya dan bayinya, atau khawatir akan bayinya. Maka dalam hal ini, ibu yang demikian tadi harus mengqadha dan juga harus membayar fidyah.
mengqadha puasa di lain waktu, di lain bulan, juga kemudian membayar fidyah setiap harinya. Per hari 1,5 kilogram beras jika itu makanan pokoknya, atau gandum jika kemudian di daerah tertentu sebagai makanan pokoknya. Sedangkan yang terakhir, ketika seorang ibu hamil atau menyusui itu khawatir sangat berat, ya sangat berat untuk kemudian melakukan ibadah puasa ini, maka kemudian tidak diwajibkan mengqadha, tapi hanya membayar fidyah saja. Kita mungkin bisa menyontohkan bagi ibu-ibu yang sudah tua renta, yang memang kemudian semangatnya untuk berpuasa itu luar biasa, tapi kemudian tidak bisa, fisiknya itu kemudian tidak bisa untuk kemudian melakukan ibadah puasa, yang dirasakan adalah sangat berat, ringkih untuk kemudian melakukan ibadah puasa ini, maka bagi ibu yang ibu hamil atau yang menyusui yang sedemikian ini diperbolehkan tidak puasa dan kewajibannya hanya membayar fidyah saja, tidak mengqadha puasanya. Demikian para pemirsa yang dirahmati Allah, yang dapat kami sampaikan, semoga membawa manfaat dan keberkahan bagi kita semua. Ada salah dan kurangnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.